السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fid din rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah kajian rutin kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah wakaf dan juga hadiah ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani adalah tentang hibah. Ya, tentang hibah. Nah, beliau katakan di sini kitabul hibat. Kitab tentang masalah hibah. Mungkin di antara kita ya sudah mengetahui makna dari hibah. Bahkan ya sering kita mendengar kata-kata hibah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau katakan di sini in kanat bighairi 'iwadin falaha hukmul hadiyah fi jami'i ma salaf. Hibah itu kalau seandainya seorang ya namanya hibah itu sama seperti hadiah ya, pemberian Pak ya. Kita ngasih kepada orang itu namanya hadiah atau hibah. Ya. Nah, kata beliau kalau seandainya orang itu memberi ya tanpa ada mengharapkan balasan, yaitu namanya hadiah kata beliau. In kanat bighairi iwad falaha hukmul hadiyah. Jadi kalau orang memberi sesuatu ya dan dia tidak mengharapkan ganti dari yang dia beri, maka hukumnya sama seperti hukum hadiah. Hukumnya sama seperti hukum hadiah. Nah, hukum hadiah bagaimana? Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang hukum hadiah. Ya, beberapa hukum hadiah di antaranya bahwasanya hadiah itu adalah disunnahkan kita saling memberi sesama muslim. Memberi hadiah ya atau hibah ini dianjurkan. Rasulullah bersabda tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Begitu juga di antara hukum hadiah adalah bahwasanya disunnahkan kita untuk menerima hadiah yang diberikan kepada kita. Kalau ada orang ngasih hadiah, dianjurkan kita menerima. Dan dianjurkan juga kita untuk membalas pemberian tersebut, ya. Kalau kita bisa beri yang setimpal, bagus. Kalau enggak bisa, maka doakan orang tersebut dengan kebaikan. Begitu juga tentang masalahnya boleh saling memberi hadiah antara orang muslim dengan kafir. Jadi kita boleh ngasih hadiah kepada orang kafir. Kalau orang kafir ngasih hadiah kepada kita, boleh kita terima selama yang dikasih adalah sesuatu yang halal. Kemudian juga di antara hukum yang berkaitan dengan hadiah yang mana kata Imam Syaukani hibah itu termasuk dari hadiah ini adalah kita tidak boleh lagi meminta hadiah yang sudah kita berikan kepada orang. Ya, ini tidak diperbolehkan. Begitu juga hukum berikutnya adalah wajib kita
memberi hadiah kepada anak-anak kita. Kalau kita mau adil ya, wajib kita adil untuk masalah hadiah. Ketika kita memberi anak kita salah seorang yang hadiah, maka wajib bagi kita untuk berlaku adil. Ya. Kemudian terakhir tentang bahwasanya boleh mengembalikan hadiah kalau seandainya memang ada alasan syar'i, ya, ada alasan syar'i. Wallahu alam. Nah, intinya hibah itu sama seperti hadiah, Pak. Kalau kita memberi orang dengan suatu pemberian yang kita tidak ada ganti, tidak mengharapkan ganti di situ, maka ini namanya hibah dan hukumnya sama seperti hadiah. Ya. Jadi hibah itu dengan kata lain persamaan dari hadiah. Kalau seandainya tidak ada imbalan atau ganti di situ, ya. Allahu a'lam bishawab. Kita kasih orang, kita kasih anak kita, kita kasih tetangga kita, itu dinamakan hibah, itu juga dinamakan hadiah. Nah cuma yang perlu di garis bawahi di negeri kita ini, kadang-kadang yang menjadi agak rancu itu adalah hukum hibah dengan wasiat. Hibah dengan wasiat. Apa perbedaan hibah dengan wasiat? Hibah itu adalah pemberian yang kita beri kepada seseorang ketika kita masih hidup. Itu namanya hibah. Jadi kalau antum ngasih hadiah atau hibah kepada seseorang ketika antum masih hidup, ini dinamakan hibah. Ini dinamakan hibah. Ngasih anak antum tanah, ngasih anak antum rumah misalnya ketika masih hidup, itu namanya hibah. Adapun kalau seandainya ngasih hadiah atau pemberiannya itu dikatakan nanti tanah ini punya kamu nak ya kalau bapak mati. Ada kata-kata apa? Kalau bapak mati maka tanah ini punya kamu ya. Ini bukan hibah, tapi apa? Wasiat. Nah, ini perlu dibedakan. Ya. Nah, ini akan berkaitan erat dengan masalah warisan. Betapa banyak orang-orang yang keliru dalam hal ini. Dia pikir itu hibah, padahal wasiat. Jadi akan terjadi perselisihan nanti ketika ada seorang anak yang mengaku, oh ini sudah dihibahkan kepada saya. Anak yang lain mengatakan, oh enggak, itu bukan hibah tapi wasiat. Kenapa? Karena orang tuanya mengatakan kalau saya mati. Beda, Pak. Ya. Nah, kalau hibah sekali lagi kepada anak itu harus adil. Kalau wasiat maka nggak boleh kepada ahli waris. Ya, nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Antum katakan tanah ini nanti jadi punya anak saya kalau saya mati, nggak sah. Rasulullah bersabda, "Fala innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu, fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah itu telah memberikan kepada orang yang berhak hak-haknya. Allah sudah memberikan hak itu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, itu enggak sah wasiatnya. Ya, wasiat seperti itu tidak sah. Kenapa? Karena ahli waris sudah dapat bagian dari waris. Kalau seandainya antum kasih dia wasiat, kemudian nanti ketika diwaris dia dapat lagi, double Pak jatuhnya. Ya, antum punya dua anak misalnya. Anak yang pertama ini sangat baik sama antum, anak yang kedua kurang baik. Antum wasiatkan ya. Misalnya apa? Rumah kalau saya meninggal itu punya anak yang pertama, enggak sah. Ya, tidak sah. Tidak sah, Pak. Ya. Kalau wasiat kepada orang lain bukan ahli waris boleh. Cuma tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini mohon dipahami perbedaan antara hibah dengan wasiat. Ya, perbedaan antara hibah dengan wasiat. Allahu a'lam. Kalau mau ngasih hadiah atau hibah kepada anak boleh saja, tapi ingat harus adil. Ya, kalau mau wasiat kepada anak nggak boleh karena dia ahli waris. Itu mohon dipahami agar tidak terjadi perselisihan nanti. Ini banyak di negeri kita ini perselisihan ya. Ketika orang tua mati, wah sudah anak-anaknya ribut tentang masalah warisan. Iya, kalau warisan yang nggak banyak biasanya diem. Ya, oh bapak meninggal cuma ada ninggalkan motor, rumah ngontrak selama hidupnya. Oh motor sudahlah, saling ikhlaskan ya. Motor butut lagi. Tapi kalau si bapak meninggalkan tanah 10 hektar ya, tabungan 10 miliar, wah bentrok itu.
maka perlu diperhatikan, diperhatikan. Allahu a'lam bissawab. Taib. Jadi intinya hibah itu sama seperti hadiah, kata beliau di sini. Kemudian mengatakan wa in kanat bi'iwadin. Nah, adapun kalau seandainya hibah tersebut dengan ada imbalan atau ganti, fahiya bai'un, maka hukumnya itu seperti jual beli. Maka hukumnya hukum jual beli. Walaha hukmuhu, maka hibah itu hukumnya sama seperti jual beli. Ya, nah ini dikenal dengan istilah para ulama terdahulu dengan hibatus thawab. Hibatu as-thawab. Ya, itu maksudnya seorang memberi hibah ya dengan harapan apa? Orang yang dikasih ngasih dia juga. Ya, ini ma'ruf di zaman dahulu, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di negeri Arab ma'ruf. Dan di sebagian kawasan di negeri kita pun ini biasa terjadi. Beberapa desa biasanya mereka itu ada yang seperti ini. Ya, khusus misalnya dalam masalah kalau ada hajatan. Kalau ada apa? Hajatan. Jadi di antara kebiasaan ya sebagian orang di sebagian desa di negeri kita ini, kalau ada tetangganya hajatan dia ngasih, baik berupa makanan atau hal-hal yang lain. Nanti harapannya kalau dia punya hajatan dia juga dikasih. Ini ada, ya, yang seperti ini ada. Nah, yang seperti ini hukumnya sama seperti hukum jual beli sebenarnya. Ya, hukumnya sama seperti jual beli. Berarti kita kembali lagi kepada hukum jual beli. Boleh nggak yang seperti itu? Ya nggak masalah, boleh saja. Ya, jadi kalau seandainya apa kita kasih tetangga kita yang punya hajatan, dia nikahkan anaknya, kita kasih dia beras misalnya apa 2 karung. Ya, nanti kita juga berharap, dan itu sudah jadi kebiasaan, kalau kita punya hajatan dia juga ngasih 2 karung atau ya 2 karung atau yang lainnya seperti itu. Wallahu alam bissawab. Nah, ini kata para ulama hukumnya sama seperti jual beli, ya. Ya, cuma memang ada beberapa perincian di antara para ulama seperti itu, ya. Dan beberapa khilaf di antara para ulama. Ya, kalau seandainya kita mengikuti perkataan Al-Imam Syaukani di sini, artinya hibah seperti itu sama hukumnya sama seperti jual beli, berarti akan terjadi sedikit permasalahan dalam masalah kalau yang dikasih itu merupakan barang-barang komoditi riba. Nah, ini ya yang jadi masalah seperti itu. Kalau seandainya dia satu jenis seperti beras dengan beras, maka kan nggak boleh apa, kalau jual beli beras dengan beras tidak boleh saling lebih dan harus apa, tunai. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Kalau kita katakan hukumnya hukum jual beli, ya. Jadi kalau kita mau ngasih beras nggak masalah, cuma kasih yang lain saja, jangan beras, ya, supaya aman. Kalau kita beranggapan hibah di sini merupakan hukumnya hukum jual beli, ya, berarti jangan sampai yang dikasih komoditi riba, ya, seperti beras atau makanan pokok lainnya. Kalau mau ngasih beras maka kita kasih dia yang lain yang bukan komoditi riba misalnya, supaya aman, ya, tidak terjadi apa riba di situ. Wallahu alam bissawab. Hukum jual beli telah berlalu pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kemudian beliau katakan lagi di sini tentang hukum hibah, ada beberapa pembahasan di sini. Beliau katakan apa? Wal umrah war ruqbah. Nah, di antara bentuk hibah, Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu apa yang dinamakan dengan hibah umrah dan ruqbah. Tapi ini kayaknya tidak ma'ruf di negeri kita, ya. Ini ma'rufnya di Arab, khususnya di zaman jahiliyah. Khususnya di zaman jahiliyah. Itu ada namanya hibah, Pak, hibah umrah dan ruqbah. Ya, apa itu umrah dan ruqbah? Itu orang-orang jahiliyah terdahulu kalau mereka ingin memberikan hadiah kepada seseorang dan dia berharap hadiah tersebut kembali kepada dia, maka dia akan mengatakan kepada orang tersebut, saya hadiahkan kepadamu tanah ini atau rumah ini, ya, selama engkau hidup. Selama engkau hidup. Nanti ketika orang yang dikasih tadi meninggal, hadiah tadi otomatis balik ke dia yang ngasih.
Nah, di zaman Arab jahiliyah ini ma'ruf, Pak. Ini dinamakan dengan umrah dan rukbah. Hadiah seperti ini. Nah, ketika datang Islam, diutus Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah atau hibah yang seperti ini dibenarkan. Maksudnya dibenarkan apa? Boleh kita ngasih hadiah seperti itu, tapi hukumnya beda dengan hukum di zaman jahiliyah. Kalau di zaman jahiliyah, kalau dia ngasih seperti itu dengan akad, saya kasih kamu selama engkau hidup, ya artinya kalau kamu mati balik ke saya. Itu hukum jahiliyahnya. Tapi ketika datang Islam, hadiahnya sah, tapi ketika orang itu meninggal enggak balik lagi. Dibatalkan di dalam Islam. Jadi kalau ada orang ngasih, saya kasih kamu mobil saya selama engkau hidup, ya, tetap itu jadi punya dia meskipun dia mati. Karena di dalam Islam apa? Tidak boleh ngambil hadiah yang sudah kita kasih. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau antum mau ngasih orang seperti itu, ya itu tetap punya dia. Tetap jadi punya dia. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Ini hadis-hadis tentang umrah dan rukbah ini dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, ya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil umrah liman wuhibat lah. Rasulullah sallallahu telah menetapkan tentang hibah umrah ini, itu hadiah itu kalau sudah dikasih menjadi milik yang orang yang dikasih. Tidak kembali lagi kepada orang yang ngasih tadi. Dalam lafaz yang lain riwayat Muslim beliau mengatakan faman a'mara umrah fahiya lilladzi u'mira wa maitan wa liaqibih. Barang siapa memberikan hibah seperti ini, maka hibahnya tadi punya yang dikasih. Ya, ketika dia hidup, ketika dia mati turun ke ahli warisnya, bukan balik lagi ke orang yang ngasih. Ya, maksudnya sekali lagi di negeri kita mungkin ya tidak seperti itu, ya. Kalau ngasih ya ngasih, kalau enggak ya enggak. Nah, dan kalau ngasih itu jangan ada syarat-syarat seperti itu. Ya, kalau ada syarat seperti itu maka tadi dalam Islam hukumnya tidak diterima syarat-syarat yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa pembahasan tentang hibah yang beliau jelaskan. Intinya hibah itu sama seperti hadiah, Pak, ya. Ya, kita kadang-kadang mendengar hibah itu intinya sama seperti hadiah. Ya, nah, tidak sama dengan wakaf, ya. Kadang-kadang di negeri kita ini hibah itu malah identik dengan wakaf. Nah, ini tanah saya hibahkan untuk bangun masjid, maksudnya wakaf mungkin, ya. Nah, ada perbedaan antara hibah dengan wakaf yang sudah kita jelaskan. Kalau wakaf itu dia sedekah, seperti sedekah yang untuk kemaslahatan umum biasanya. Nah, kalau hibah kan itu kepemilikannya pindah kepada orang yang dikasih. Kalau wakaf kan tidak, ya. Wakaf itu biasanya diwakafkan untuk kaum muslimin, ya, untuk orang banyak. Nah, ketika harta sudah diwakafkan, itu jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada miliknya, berbeda dengan hibah. Kalau hibah itu pindah kepemilikan kepada orang yang dikasih, yang dihibahkan. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah sumpah. Tentang masalah sumpah, fikih sumpah, ya. Nah, ini juga fikih aiman wan nuzur. Bahasa Arab sumpah itu adalah yamin, jamaknya adalah al-aiman, ya. Nah, ini dibahas juga oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Dan biasanya para ulama itu ya menggandengkan antara pembahasan sumpah dengan nazar. Ya, maka ini juga yang dilakukan oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau menggandengkan antara pembahasan sumpah dengan nazar. Karena ada beberapa kemiripan, di antaranya tentang masalah kafarah. Ya, kafarah nazar itu sama dengan kafarah sumpah, ya. Nah, insyaallah akan kita jelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah sumpah dan nazar. Kita mulai dulu dari pembahasan sumpah. Beliau mengatakan Kitabul Aiman, kitab tentang masalah sumpah. Sebelum kita menjelaskan perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, perlu diketahui Bapak-bapak sekalian bahwasannya sumpah, ya, itu hukumnya di dalam Islam diperbolehkan, masyru', ya, disyariatkan, dan pensyariatannya itu ada dalam Quran, dalam hadis, dan juga ijma' para ulama. Di dalam Quran itu ada beberapa ayat.
Di antaranya dalam surat An-Nahl, ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha." Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian menekankannya, mengucapkannya, ya. Nah, dan masih ada dalil-dalil lain di dalam Al-Qur'an tentang masalah sumpah. Baik. Adapun dalam hadis, maka banyak hadis-hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah sumpah. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, "Faman kana halifan falyahlif billahi ta'ala aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Kalau dia tidak bisa bersumpah dengan nama Allah, maka lebih baik diam. Dalam hadis yang lain, ya, banyak bahwasanya Rasulullah SAW itu sering, bersumpah. Rasulullah itu sering bersumpah. Seperti beliau pernah mengucapkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah itu kalau mau menekankan suatu perkara maka beliau bersumpah. Dan memang makna sumpah itu adalah kita menekankan suatu ucapan, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sumpah. Jadi sumpah itu tujuannya untuk menekankan suatu ucapan yang ingin kita sampaikan, ya. Baik, dan ulama sepakat secara umum tentang disyariatkannya bersumpah. Jadi bersumpah itu boleh dan disyariatkan. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan perkataan Imam Syaukani. Beliau mengatakan al-halifu. Jadi sumpah itu bahasa Arab bisa yamin, bisa halif, bisa qasam, banyak. Al-halifu innama yakunu bismillahi ta'ala aw sifatillah. Sumpah, ya, itu harusnya, ya, dengan nama Allah. Sumpah itu kalau seorang mau bersumpah maka hendaklah dengan nama Allah. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Hadis riwayat Muslim tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam, ya. Jadi ulama sepakat bersumpah dengan nama Allah itu sah. Ya, sepakat ulama bersumpah dengan nama Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan demi Allah, ya, demi Allah, atau dia pakai bahasa Arab wallahi atau tallahi atau billahi, itu bahasa Arabnya, maka sumpahnya sah dan wajib dia jalankan. Tidak boleh dia langgar, ya. Kalau sampai dilanggar, wajib bayar kafarah. Nanti di akhir insyaallah akan dijelaskan apa kafarah sumpah. Intinya barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka sumpahnya sah. Nah, itu kalau dengan nama Allah, ya. Bagaimana kalau dengan nama-nama selain, maksudnya dengan nama Allah selain Allah? Karena nama Allah banyak, ya. Salah satunya Allah, itu nama yang Ismullah Al-A'zam, ya. Kalau kita bersumpah dengan nama-nama lain yang Allah miliki, contohnya apa? Di antara nama Allah adalah Ar-Rahim, ya, atau Ar-Rahman. Boleh atau tidak? Ulama mengatakan boleh, ya. Ulama mengatakan diperbolehkan juga. Allahu a'lam. Jadi boleh kita mengatakan demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, ya, demi Al-Malik, demi Al-Jabbar, demi Al-Quddus. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Maka beliau katakan di sini kan bismillah taala, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui nama Allah itu banyak. Ya, ada berapa nama Allah, Pak? 99 atau lebih? Lebih, ya. Memang di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Innalillahi tis'an wa tis'ina isman
mi'atan illa wahida faman ahsaha dakhala al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1, 99. Barang siapa yang mengihsa'nya, ihsa itu bukan sekedar ngapal ya. Sebagian terjemah, kalau kita lihat hadis ini, terjemahannya orang itu banyak menerjemahkan barang siapa yang menghafalnya. Padahal para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan makna ihsa itu bukan hanya menghafal, ya, tapi dia ada 3 makna, mengandung 3 makna. Yang pertama, dia kumpulkan dulu 99 nama tersebut, ya, dia kumpulkan dulu baik dari Quran ataupun dari hadis, ya. Nah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, seperti itu ya. Nah, ini nama-nama Allah, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Basir. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Intinya dia cari dulu 99 nama tersebut, dia kumpulkan. Yang kedua dia hafalkan. Hafalkan. Ya. Kalau sudah dia temukan 99 nama itu adalah ini, dia hafalkan. Yang ketiga, dia mengamalkan ya kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini makna dari ihsan, kata para ulama. Nah, barang siapa yang bisa melakukan hal ini, maka dia masuk surga. Tapi ulama mengatakan bukan berarti nama Allah cuma 99 nama, enggak. Maksudnya barang siapa yang bisa mengihsa 99 nama ini masuk surga, itu maksudnya. Ya, yang bisa mengumpulkannya, menghafalkannya dan mengamalkan kandungannya itu masuk surga. Bukan berarti nama Allah cuma 99. Kenapa? Karena di dalam hadis lain Rasulullah pernah menyinggung hal ini. Ya, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya sendiri tanpa diberitahukan kepada hamba-hambanya. Ya, jadi ada nama-nama Allah yang memang hanya Allah yang mengetahui, dan berarti itu lebih dari 99. Allahu a'lam bissawab. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang Asmaul Husna. Adapun Ibnu Hazm mengatakan ya 99 itu berdasarkan zahir hadis tadi. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak, ya. Allahu a'lam bissawab. Intinya bersumpah dengan salah satu nama dari nama-nama Allah itu boleh dan sah. Atau kata beliau au sifatin lah, atau bersumpah dengan salah satu dari sifat Allah juga boleh. Beda antara nama dengan sifat. Apa bedanya, Pak? Dulu ketika kita pernah membahas akidah wasitiyah, ini pernah kita bahas ya, tapi bukan di Masjid Anwar di Al-Madinah. Nah, apa beda antara nama dan sifat? Barakallahu fiik. Betul. Kalau nama itu pasti ada sih sifat, ya. Tapi sifat belum tentu ada namanya. Ya, ini pembahasan akidah yang penting, Pak ya. Ini pembahasan akidah yang penting. Allahu a'lam. Jadi setiap nama pasti ada sifat. Contoh, kita ambil contoh. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya. Maka nama Allah Maha Pengasih itu mengandung makna sifat. Pasti ada sifat. Apa sifatnya? Sifat rahmat, sifat kasih sayang. Ya. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala misalnya As-Sami', Maha mendengar. Maka sifatnya apa? Sifat pendengaran. Sifat pendengaran. Namanya Maha mendengar, sifatnya pendengaran. Paham ya? Namanya Al-Basir, Maha melihat. Sifatnya apa? Penglihatan, seperti itu. Paham ya? Nah, tapi tidak semua sifat punya nama. Contoh, di antara sifat Allah, Allah itu punya sifat berbicara. Allah punya sifat berbicara, kalam. Ya. Dan ini sepakat Ahlus Sunnah bahwasanya Allah itu memiliki sifat kalam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi Allah itu punya sifat kalam, Allah itu berbicara. Cuma ada enggak nama Allah Maha berbicara? Enggak ada. Enggak ada nama Allah Al-Mutakallim, itu enggak ada. Tidak ada. Cuma memang Allah punya sifat berbicara. Contoh berikutnya, Allah itu memiliki sifat apa? Istiwa. Beristiwa di atas arsy.
Ya, tapi Allah tidak dikasih nama Mustawin misalnya. Ya, Maha beristiwa. Tidak ada nama Allah Maha beristiwa. Cuma di antara sifat Allah adalah Allah beristiwa. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita bersumpah dengan sifat Allah? Jawabannya, Pak, boleh. Kata beliau ini boleh. Ya. Boleh kita bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang ada dalil-dalilnya. Di antaranya misalnya apa? Rasulullah pernah bersabda tadi kan, walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu kan sifat Allah. Di antara sifat Allah bahwasanya seluruh makhluknya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya adalah kisah tentang surga ya. Ketika malaikat Jibril itu bersumpah. Malaikat Jibril apa? Wa izzatika. Demi izzahmu, demi kemuliaanmu ya Rabb. Ya Allah, wa izzatika la yasma'u biha ahad illa dakhalaha. Tidak ada orang yang mendengarkan tentang surga kecuali dia mau masuk ke dalamnya. Ya, tentang penciptaan surga ya. Nah, jadi dan masih ada beberapa dalil yang lainnya. Intinya boleh kita bersumpah dengan sifat Allah. Kita katakan wa izzatillah, demi kekuasaan Allah, demi apa? Kasih sayang Allah misalnya. Ya, demi apa namanya? Yang lainnya lah, intinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini dapat kita simpulkan diperbolehkan bagi seorang untuk bersumpah dengan Al-Qur'an. Ya, kalau ada orang mengatakan demi Al-Qur'an, boleh atau tidak? Kalau ada orang mengatakan demi Al-Qur'an, sah atau tidak sumpahnya? Sah. Kenapa? Karena Al-Qur'an kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Yang enggak boleh itu bersumpah dengan mushafnya. Demi mushaf ini enggak boleh. Karena makna mushaf itu lembaran. Nah, lembaran kertasnya makhluk. Lembaran kertasnya makhluk, tintanya makhluk, cuma kalamullah, ucapan Allah yang ada di situ itu yang sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini mazhab jumhur ya. Memang ada khilaf tentang bersumpah dengan Quran, tapi pendapat jumhur mengatakan boleh. Allahu a'lam. Taib, intinya bersumpah itu dengan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa yahrumu bi ghairi dzalika. Dan diharamkan bersumpah dengan selain itu. Ya, selain nama Allah haram. Bersumpah dengan selain sifat Allah enggak boleh. Ya, haram kata beliau. Ya, diharamkan. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan, di antaranya kata Rasulullah, barang siapa yang ingin bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau lebih baik diam. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahlifu illa billah. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala tahlifu illa wa antum shadiqun. Dan janganlah kalian bersumpah kecuali kalian benar. Ya. Nah, dalam hadis yang lain yang lebih jelas lagi, bahwasanya sumpah itu tidak diperbolehkan. Bahkan para ulama mengatakan sumpah dengan selain nama Allah tidak diperbolehkan, bahkan merupakan dosa besar. Bersumpah dengan selain Allah itu dosa besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, diriwayatkan juga oleh Al-Imamul Hakim, disahihkan oleh beliau, dan hadis yang juga disahihkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Dalam riwayat yang lain, faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur. Dalam riwayat lain, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Nah, ini jelas yang namanya kufur dan syirik dosa besar. Ya. Jadi haram bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Mazhab Hanafiyah, Hanabilah, ya, dan yang lainnya. Intinya mayoritas ulama berpendapat haram bersumpah dengan selain Allah. Betul? Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bersumpah dengan selain Allah itu tidak sampai haram, makruh. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, tidak bisa kita pungkiri, ya. Dan beliau berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya,
Ya, para ulama yang membolehkan, artinya tidak mengharamkan, bukan membolehkan, tidak mengharamkan, cuma makruh. Ya, bersumpah dengan selain Allah. Pertama, mereka berdalil dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah itu banyak bersumpah dengan makhluk. Ya, kata Allah wasyamsi waduhaha. Ya, kemudian Allah juga bersumpah wal fajri walayalin ashir. Kemudian juga Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusr. Intinya Allah bersumpah dengan makhluk. Kata mereka ini isyarat bahwasanya boleh bersumpah dengan makhluk, intinya enggak haram. Ya, kalaupun terlarangnya cuma makruh saja, seperti itu. Kedua, mereka berdalil dengan ada beberapa riwayat yang Rasulullah SAW dalam kisah seorang Arab Badui, yang mana Arab Badui ini mengamalkan mengamalkan rukun-rukun Islam, seperti itu. Dia minta ajarkan Rasulullah rukun Islam, diajarkan, maka dia mengamalkan. Maka Rasulullah di akhir mengatakan apa? Aflaha wa abihi in sadaq. Ya, demi bapaknya. Nah, kata Rasul, demi bapaknya, kalau dia ini jujur, maka dia beruntung. Dalam hadis lain, maka dia masuk surga. Ya. Nah, ada kata-kata wa abi, demi bapaknya. Nah, di sini kata kata para ulama yang mengatakan tidak sampai haram, di sini Rasulullah bersumpah dengan selain Allah. Ya, jadi kita bawakan hadis yang larangan itu sebagai larangan sifatnya makruh, nggak sampai haram kata mereka. Allahu a'lam bishawab. Tapi pendapat yang lebih kuat jelas bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah haram. Lalu gimana dengan sumpah Allah dengan para makhluknya? Ini kekhususan Allah, kita bukan Allah. Ya, kalau Allah terserah mau bersumpah dengan siapa saja. Tapi kita sebagai makhluk Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita samakan, ya. Yang kedua, bagaimana dengan hadis tadi? Dikatakan oleh para ulama, banyak jawaban para ulama tentang hadis tadi. Kenapa Rasulullah bersumpah tadi, ya? Pertama, sebagai ulama mengatakan riwayat ada tambahan wa abihi, itu riwayat yang lemah. Dan ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, riwayat yang mengatakan Rasulullah bersumpah demi bapaknya itu riwayat yang lemah, tidak sahih. Allahu a'lam. Ini pendapat Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Sebagai ulama mengatakan meskipun dia sahih, taruhlah sahih, tapi tetap harus kita bawa kepada makna yang dibenarkan. Contohnya apa? Kata para ulama diantaranya itu bukan sumpah, itu hanya sekedar takkid, penguatan saja, bukan sumpah. Ya, bukan sumpah, cuma ingin menguatkan saja. Ya. Yang enggak boleh itu sumpah dalam dalam bentuk pengagungan. Nah, ini yang enggak boleh. Kalau cuma untuk menekankan enggak masalah. Atau sebagai lagi mengatakan itu hanya sekedar ucapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab tanpa ada niat sumpah. Ya, orang Arab zaman dulu Pak biasa mereka mengatakan wa abi. Demi bapak itu maksudnya bukan sumpah. Ya. Hanya ingin menekankan ucapan mereka itu lisan ucapan yang sering ya diucapkan oleh mereka, tapi maksudnya bukan sumpah. Mereka tidak meniatkan sumpah. Ya, jawaban yang lainnya sebagaimana mengatakan itu di awal-awal Islam. Ya, sebelum Rasulullah mengatakan bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Tapi setelah itu dimansuh, hukumnya dianulir dan dihapus. Itu jawaban-jawaban para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Intinya pendapat yang lebih kuat itu pendapat mayoritas ulama bahwasanya bersumpah dengan selain Allah hukumnya haram, bahkan dosa besar. Nah, cuma apa makna syirik dan kufur dalam hadis tadi? Apakah orang yang bersumpah dengan selain Allah langsung kafir, musyrik, keluar dari Islam? Maka ulama mengatakan dilihat, diperinci, tafsil. Kalau dia bersumpahnya cuma sekedar menyebutkan selain Allah saja, tapi tidak ada niat pengagungan terhadap yang dia sebutkan itu, maka ini syirik kecil. Ini syirik kecil, kufurnya kufur kecil. Tapi sekali lagi Pak ya, kufur atau syirik meskipun kecil tetap dosa besar. Ya, nah, kalau seandainya sumpahnya dengan selain nama Allah disertai dengan pengagungan terhadap orang itu, maka ini syirik besar.
Maka ini syirik besar, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Dia mengagungkan orang yang dia sebut itu seperti dia mengagungkan Allah misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Seperti orang-orang Arab jahiliyah kalau bersumpah pakai nama Lata, Uzza, Wallat, Wal Uzza kata mereka dengan niat mengagungkan. Maka ini syiriknya besar, kufurnya besar, keluar dari Islam yang seperti ini ya. Allahu a'lam. Kalau di negeri kita ada namanya sumpah pocong ya. Nah nggak tahu apa sumpah pocong itu ya, mungkin dengan nyebut nama pocong atau maksudnya nggak paham ya. Intinya kalau mau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh dengan selain Allah. Ya, bisa syirik, ya syiriknya bisa kecil dan bisa besar, tapi tetap dosa besar dua-duanya. Cuma bedanya kalau syirik besar itu langsung dia musyrik dan kafir orangnya ya. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan waman halafa faqala insyaallah faqad istathna. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengucapkan insyaallah, maka berarti dia telah mengecualikan ya, istisna. Wala hintha alaihi. Nah, dan dia tidak dianggap melanggar. Kalau seandainya dia melanggar, itu enggak dianggap berdosa. Ya, dan enggak perlu bayar kafarah seperti itu. Kalau dia mengucapkan apa? Insyaallah. Contoh. Ya, seorang berantem sama temannya. Dia kata, "Demi Allah anak enggak mau lagi lihat muka antum." Insyaallah. Ya. Demi Allah saya enggak mau lihat muka antum, insyaallah. Ternyata besok ngelihat lagi, waduh, sudah insyaallah kemarin, udah nggak masalah. Ya, sudah di insyaallah. Tapi kalau nggak ada insyaallah, dia lihat lagi muka orang temannya tadi, maka dia harus bayar kafarah. Maka hati-hati dalam bersumpah ya. Hati-hati dalam bersumpah. Nah, tapi kalau ditambah insyaallah, maka insyaallah itu bermanfaat. Artinya, kalaupun dia melanggar, dia tidak dianggap harus kafarah, tidak ya. Nah, dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh apa? Oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Man halafa faqala insyaallah lam yahnath." Ya, barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengucapkan insyaallah, maka dia tidak dianggap melanggar. Tidak perlu bayar kafarah maksudnya, ya. Allahu a'lam bissawab. Dan sebagian ulama menilai ini ijma' ya, sepakat seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi dan yang lainnya. Mereka mengatakan ijma' ulama, orang yang bersumpah kemudian mengucapkan insyaallah, maka insyaallah tadi bermanfaat ya. Selama memang tidak ada apa? Tidak ada jeda. Langsung. Demi Allah saya tidak mau ke rumah antum, insyaallah langsung. Tapi kalau insyallahnya besok, yang enggak manfaat. Ya, kalau dia sampai melanggar wajib bayar kafarah. Allahu a'lam bissawab. Ya, mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman. Ya, kisah Nabi Sulaiman yang kata Rasulullah apa? Bahwa Nabi Sulaiman itu pernah bersumpah. Ya, demi Allah saya akan apa? Menggauli apa? 90 enggak tahu istri atau apa ya, karena syariat nabi-nabi sebelum itu ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, istri ataupun budak, intinya 70 wanita ya. Satu malam beliau bersumpah ingin menggauli 70 wanita ya, bisa istri bisa budak. Inilah para nabi Pak ya, 70 ya. Antum satu saja kan repot dah, ini 70 beliau satu malam saja. Nah, beliau mengatakan demi Allah, dan setiap yang apa namanya perempuan itu akan melahirkan anak yang menjadi mujahid fisabilillah. Itu kan sumpah beliau. Tapi beliau lupa mengucapkan insyaallah. Akhirnya ternyata tidak Allah benarkan ya. Ya, beliau hanya dari wanita yang beliau gauli hanya satu yang melahirkan anak, itu pun cacat. Karena beliau tidak mengucapkan insyaallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Kalau jedahnya terlalu jauh, maka insyaallah pendapat yang lebih kuat itu tidak manfaat ya. Tapi kalau jedahnya tidak terlalu jauh, insyaallah masih bisa. Insyaallah itu masih bermanfaat. Intinya dia tidak dianggap melanggar dan tidak wajib bayar kafarah. Baik. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa man halafa ala syai'in fara'a ghairahu khairan minhu falyati alladhi huwa khairun wal yukaffir an yaminih. Naam. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu ya, maka dia lihat
kalau dia batalkan sumpahnya, dia langgar, itu lebih baik untuk dia. Ya, maka hendaklah dia batalkan atau dia batalkan sumpahnya dan dia lakukan yang lebih baik tersebut. Dan tinggal bayar kafarah saja. Ya, tinggal bayar kafarah. Nah, dan ini pernah terjadi di zaman sahabat ketika terjadi kisah ifk, ya, kisatul ifki, itu kisah Aisyah yang dituduh berbuat zina. Ya, sampai akhirnya kan Allah turunkan ayat yang menerangkan bahwasanya Aisyah itu suci, wanita yang suci, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu, ya. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq agak kesal dengan sebagian orang-orang yang ikut-ikutan pada waktu itu menuduh apa? Menuduh Aisyah. Di antaranya seorang siapa? Lupa. Intinya karib kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau bersumpah akhirnya tidak mau membantu orang itu lagi. Ya, Anda sudah ikut-ikutan nuduh Aisyah. Maka agak kesal mungkin Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersumpah tidak mau lagi membantu orang tersebut. Ya. Nah, setelah itu apa namanya? Ya, ternyata yang lebih baik adalah beliau tetap membantu, menginfakkan harta beliau dan bersedekah. Ya, nah di sini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, idza halafta ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha wa'ti fa'til ladzi huwa khair wa kafir an yaminik. Apabila engkau bersumpah dengan sesuatu tapi engkau melihat ternyata membatalkan sumpah itu lebih baik, maka batalkan dan tinggal bayar kafarah. Tinggal bayar kafarah. Bayar. Dan ini banyak terjadi. Misalnya kita bersumpah, ya demi Allah saya tidak mau lagi misalnya datang ke tempat itu. Oh, ternyata yang terbaik adalah kita datang ke situ. Ya sudah, batalkan sumpah kita, bayar kafarah dan datang. Tidak masalah, Pak. Ya, jadi tidak masalah kalau kita pernah bersumpah, ternyata pada waktu-waktu berikutnya kita lihat kayaknya membatalkan ini lebih bagus, batalkan sumpah antum, tapi tetap wajib bayar kafarah. Allahu a'lam. Nah, wa man ukriha 'alal yamin fahiya ghairu lazimatin wa la ya'tham bil hinthi fiha. Nah, barang siapa yang dipaksa untuk bersumpah, bersumpah, maka sumpah ini tidak sah, ya. Artinya dia tidak perlu menjalankan sumpah tersebut. Ya, tidak lazim sumpahnya. Dia tidak perlu dia menjalankan sumpah tersebut kalau dia dipaksa. Ya, ditodong pistol di kepalanya, tebat bersumpah, oh demi Allah misalnya mengatakan hal ini dan hal itu, ya, maka sumpah seperti ini tidak dianggap dan dia tidak berdosa kalaupun dia melanggar, nggak berdosa kalaupun dia melanggar, ya, karena dia terpaksa dan tidak perlu bayar kafarah sekali lagi karena sumpahnya tidak sah. Ya, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan untuk umatku, kata beliau, kesalahan mereka, lupa mereka, dan juga perbuatan mereka yang dipaksa oleh orang lain. Ya, yang seperti ini tidak sah seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian kata beliau, wal yaminul ghamus hiya allati ya'lamul halif kadhibaha. Berikutnya beliau menjelaskan tentang masalah sumpah palsu. Setelah beliau membahas masalah sumpah-sumpah tadi, beliau berikutnya menjelaskan tentang masalah sumpah palsu, sumpah dusta. Sumpah ghamus, yaminul ghamus, sumpah palsu itu kata beliau adalah sumpah yang mana orang yang bersumpah itu tahu kedustaan yang dia sumpah itu. Ya. Misal ada orang jadi saksi disumpah, ya demi Allah kamu melihat, demi Allah, padahal dia tahu dia nggak melihat. Ya, dia nggak melihat tapi dia mengatakan iya bersumpah. Nah, ini namanya sumpah palsu. Ya, yang mana seorang itu tahu dia itu berbohong tapi tetap dia bersumpah. Ini sumpah palsu, Pak. Nanti akan kita jelaskan hukum sumpah palsu, ya, apa hukumnya dan apa konsekuensinya. Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Nah, kita lanjutkan. Tadi sampai ke sumpah palsu.
Sumpah palsu sekali lagi adalah sumpah yang seorang itu tahu bahwasanya itu adalah kedustaan, ya, dan hukum dari al-yamin al-ghamus, sumpah palsu ini adalah dosa besar. Hukumnya haram dan dia merupakan dosa besar. Di dalam hadis yang sahih, ya, ketika seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Maka di antara dosa besar yang Rasulullah sebutkan apa? Al-yaminul ghamus, sumpah palsu, kata Rasulullah. Kemudian orang tadi bertanya lagi, apa itu sumpah palsu? Maka Rasulullah mengatakan, allati yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin wa huwa fiha kadzib. Itu sumpah yang dengannya seorang mengambil harta orang lain, ya, padahal dia tahu itu dusta. Maka hati-hati dengan sumpah palsu, Pak. Apalagi kalau kita diminta jadi saksi, ya, sifat yang sifatnya itu sengketa masalah harta misalnya, hati-hati memberikan kesaksian palsu atau sumpah palsu. Ini dosa yang sangat besar, ya. Biasanya saksi itu kan disumpah dulu kan. Biasanya saksi itu disumpah dulu untuk jujur. Nah, kalau dia berbohong, maka siap-siap dia diancam dengan neraka, karena banyak ancaman-ancaman neraka. Ya, saksi palsu, sumpah palsu itu ancamannya keras. Allahu a'lam. Apalagi sampai dengan sumpah palsu tersebut dia mengambil harta orang lain. Nah, jelas sumpah palsu itu diharamkan. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wala mu'akhadzata bil lagwi, dan tidak ada hukuman bagi orang yang bersumpah dengan sumpah yang tidak dia maksudkan, tidak dia niatkan, hanya sekedar di lisan saja. Ya, hanya sekedar di lisan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Maidah juga Allah mengatakan, la yu'akhidzukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang tidak kalian maksudkan, tidak kalian niatkan. Karena memang biasa orang Arab itu di antara ucapan mereka itu mereka sering mengucapkan wallah, ya, demi Allah, maksud, tapi bukan sumpah, Pak. Itu hanya terucap secara lisan karena saking seringnya mereka mengucapkan seperti itu, tapi mereka enggak niat apa? Tidak berniat sumpah. Ya, tidak berniat sumpah. Cuma sekarang ucapan sehari-hari mereka. Tapi kalau kita kan jarang, ya. Kalau kita orang Indonesia jarang. Kalau orang Arab biasa wallah. Wallahi ya akhi, wallahi ya akhi, ya. Bala wallah, la wallah, itu biasa mereka. Nah, itu kalau dia enggak meniatkan sumpah, itu enggak masalah. Ya, itu tidak masalah. Tidak ada hukum dia melanggar harus berkafarah, tidak. Allahu a'lam. Kemudian beliau melanjutkan lagi perkataannya, wa min haqqil muslim 'alal muslim ibraru qasamihi. Dan di antara hak sesama muslim adalah hendaklah dia apa? Mengabulkan sumpah temannya. Ya, sesama muslim. Maksudnya apa? Ibrarul qasam. Ya, kita mengiyakan atau mengabulkan sumpah saudara kita sesama muslim. Maksudnya kalau ada orang yang bersumpah di hadapan kita, dia minta ini minta itu atau bersumpah dengan ini dengan itu, maka disunnahkan bagi kita untuk mengiyakan sumpah dia. Ya, ada teman kita yang sudah lama tidak lihat kita, dia katakan, wallah antum harus datang ke rumah ana. Demi Allah antum pokoknya harus datang ke rumah ana. Sangat dianjurkan bagi kita untuk mengiyakan sumpah tersebut. Karena kalau kita nggak datang, dia udah bersumpah. Ya, kalau nggak terjadi nanti apa? Dia bayar kafarah. Makanya kita bantu teman kita tadi. Kalau dia sudah bersumpah, ya datang, Pak. Ya, wallahi, ya, antum misalnya apa? Harus ini dan itu. Ya, kalau kita bisa melakukan, kita lakukan selama memang sumpahnya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis sahihain, di antara hakul muslim 'alal muslim, hak sama muslim itu adalah apa? Ibraru al-qasam. Ya, kita mengabulkan atau mengiyakan sumpah teman kita. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir pembahasan beliau di sini adalah tentang kafarah sumpah. Nah, beliau katakan wa kafaratul yamin hiya ma dzakarahu Allahu fi kitabihil aziz. Dan kafarah sumpah itu adalah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya yang mulia, Al-Qur'anul Karim, di mana dalam surat Al-Maidah. Ya, dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Surat Al-Maidah ayat 89, Allah berfirman,
la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum dengan sumpah-sumpah yang tidak kalian maksudkan, tapi Allah akan menghukumi sumpah yang memang kalian niatkan. Ya. Nah, apa kafarnya? Kata Allah, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dan kafarahnya kata Allah itu ada beberapa pilihan, Pak. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Ya, dari makanan-makanan yang pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Ulama berbeda pendapat tentang takaran makanan ini. Sebagian ulama mengatakan takarannya itu ada takaran yang memang ada takaran syar'inya. Sebagian ulama mengatakan ada takaran syar'inya. Sebagian ulama yang mengatakan tidak ada takaran syar'i, tapi kembali kepada urf. Nah, yang mengatakan ada takaran syar'inya mereka khilaf. Berapa? Sebagian mengatakan 1 sok, sebagian mengatakan 2 mud, sebagian mengatakan 1 mud. Ya, khilaf. Nah, ada lagi yang mengatakan kembali ke urf. Yang dikatakan memberikan makan cukup. Di tengah-tengah kita memberikan makan misalnya apa? Belikan nasi bungkus, suruh dia makan, cukup berarti. Ya, Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat insyaallah boleh kedua-duanya. Mau kita pakai makanan yang mentah itu wallahu a'lam lebih, kalau saya lebih memilih yang 2 mud. Jadi separuh dari zakat fitrah. Ya, separuh dari zakat fitrah. Ya, qiyas dengan kafarah-kafarah yang lainnya. Ya, jadi separuh dari zakat fitrah, misalnya zakat fitrah 3 kilo, kita kasih 1,5 kilo, itu yang kita kasihkan. Ya, kalau mau yang nasi yang sudah dihinakan itu insyaallah itu juga diperbolehkan. Ya, seperti bayar fidyah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Nah, yang berikutnya, atau boleh juga atau memberi pakaian. Kalau enggak mau ngasih makanan, kasih pakaian. Ya, 10 orang tadi. Apa yang dimaksud dengan pakaian ini? Pakaian yang kita ma'ruf yang kita ketahui bersama, tapi batasan minimalnya kata para ulama yang menutup aurat ketika sholat. Yang menutup aurat ketika sholat itu minimal. Ya, terserah untuk laki-laki atau untuk perempuan yang menutup aurat untuk sholat. Ya, artinya pakaian 1 setel, Pak. 1 setel. Kalau laki-laki misalnya apa? Ada kemeja dan ada celananya. Kalau perempuan ya yang menutup aurat dia ketika sholat, seperti itu. Nah, untuk 10 orang boleh dipilih. Atau kata Allah au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Terserah. Nah, yang ketiga ini boleh milih. Mau ngasih makan 10 orang boleh, ngasih pakaian 10 orang boleh, atau membebaskan budak. Ya, budak enggak ada. Jadi pilihannya antara ngasih makan atau kasih pakaian. Kalau nggak sanggup, nggak sanggup, mau ngasih makanan kita aja susah makan, mau kasih pakaian kita semua udah jelek misalnya kan, mau ngasih orang nggak ada kemampuan. Apa kata Allah? Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Maka kalau orang yang nggak mampu, dia berpuasa 3 hari. Apakah wajib berurutan? Khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan wajib berurutan 3 hari. Sebagian mengatakan tidak. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam tidak wajib berurutan karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Ya, tidak ada dalil yang mewajibkannya. Wallahu alam bissawab. Nah, terakhir tadi lupa kita jelaskan untuk orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia berdosa, bahkan itu salah satu bentuk kesyirikan. Ya, apa kewajiban dia? Apakah dia berkafarah? Ulama mengatakan tidak. Kewajibannya adalah bertaubat dan mengucapkan la ilaha illallah. Dia wajib bertobat dan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, man halafa faqala fi halifihi wallat wal uzza falyaqul la ilaha illallah, muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengatakan demi Lata, demi Uzza atau dengan nama-nama selain Allah lainnya, maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Kembali dia mentauhidkan Allah dan bertobat, jangan diulangi lagi. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan Aldi. Soal sumpah tadi ketika kita masalah sepele itu nyebut nama Allah demi Allah. Padahal masalah itu cuma masalah sepele tapi keterusan. Ya, ini diantara kita jangan terlalu banyak bersumpah.
dalam hal-hal yang sepele. Ya, kata Allah dalam Quran apa? Wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah kalian mentaati orang-orang yang halaf, yang sering bersumpah. Jadi sering bersumpah dalam hal-hal sepele itu tercela. Ya, sering bersumpah dalam hal-hal yang sepele itu salah satu perbuatan tercela. Sumpah itu untuk hal-hal penting, Pak. Ya, untuk perkara-perkara penting, kita mau menguatkan sebuah pendapat kita, perkataan kita itu. Tapi kalau hal-hal sepele, dikit-dikit demi Allah, itu tercela. Itu perbuatan yang tercela, tidak diperbolehkan. Jadi jangan, ya, jangan sering-sering bersumpah dalam hal-hal yang sepele. Wallahu a'lam. Nah, masih ada? Silakan, Pak. Kita sering dengar istilah muhabalah. Mubahalah. Terus yang kedua, apakah kita diajarkan tata cara bersumpah seperti Al-Quran dan sembarang gitu kan? Iya. Mubahalah, ya. Mubahalah itu apa, Pak? Bahasa kitanya? Enggak tahu ya, mubahalah bahasa kita terjemahannya apa. Intinya kalau kita merasa benar, ya, khususnya dalam masalah akidah. Kita ajak orang-orang kafir misalnya untuk mubahalah. Ya. Mubahalah, ya, saling apa bahasanya? Wallahu alam. Intinya kita berargumen dengan orang tersebut dan kita bermubahalah. Inti mubahalah itu adalah kita berdoa kepada Allah, siapa yang salah itu ditimpakan azab. Ya, iya. Seperti itu. Jadi kita merasa kita benar nih. Ya, cuma dalam masalah-masalah akidah ya. Kalau mubahalah sama muslim, itu menjadi perbincangan oleh para ulama. Kalau memang masalah akidah yang memang harus kita bela, ya diperbolehkan mubahalah. Rasulullah pernah ngajak orang-orang Nasara untuk mubahalah. Ya. Nah, itu bermubahalah seperti yang pernah diriwayatkan bahwasanya wallahu alam kesahihannya ya. Mirza Ghulam Ahmad, nabinya orang-orang Ahmadiyah, itu pernah diajak mubahalah oleh seorang ulama India. Ya. Nah, ketika memang sudah mubahalah, ternyata Mirza Ghulam Ahmad ini matinya memang tersiksa dia. Ya, memang dia yang salah seperti itu. Memang enggak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Itu mubahalah, intinya berdoa siapa di antara kita yang salah itu yang akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mubahalah. Allahu a'lam. Nah, adapun tata cara bersumpah ya, intinya kita menyebut nama Allah saja. Tidak ada kaifiah tertentu, cara-cara tertentu ditaruh Quran di atas kepala, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Cuma kita mengatakan apa? Demi Allah, itu sudah dianggap sumpah. Ya, tidak perlu sampai Quran di atas kepala atau dengan cara-cara yang lainnya. Cuma kita mengatakan demi Allah, itu sudah dianggap sumpah. Allahu a'lam. Masih ada? Silakan Pak Gani. Orang yang punya kemampuan membayar kafarah selain dengan puasa, berarti tidak boleh kan membayar puasa? Dengan apa? Selain dengan puasa. Iya, nggak boleh. Jadi puasa itu dia solusi terakhir ketika orang nggak mampu kasih makan atau kasih pakaian. Nah, kita sebagian salah dipikir itu pilihan juga. Enggak, Pak. Pilihan itu yang 3, itu yang boleh milih. Ngasih makan, ngasih pakaian, merdekakan buah, itu boleh milih, terserah, nggak harus berurutan. Nah, kalau nggak mampu, baru urutannya baru puasa. Nggak boleh langsung puasa, nggak boleh. Kalau dia bisa ngasih 10 orang makan, kasih dulu. Seperti itu. Dan saya rasa semua rata-rata kita bisa, kalau cuma 10 orang ya, beli nasi serba 10, 100 ribu kan, kasih 10 orang, selesai. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Silakan Pak. Apa Pak? Iya, tidak diperbolehkan membatalkan sumpah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah akan menghukum sumpah-sumpah yang kalian serius kalau dilanggar maksudnya. Jadi dilarang, membatalkan sumpah itu terlarang. Nah, kalau orang membatalkan sumpah maka dia berdosa dan dosanya enggak akan hilang sampai dia bayar kafarah. Makanya dijelaskan kafarahnya seperti itu. Ya, jadi memang tidak diperbolehkan karena Allah mengatakan walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Al-Maidah ayat 89 tadi. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu menghukum kalian, yu'akhidhu itu menghukum ya. Menghukum kalian kalau sumpahnya serius, kalau dibatalkan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir insyaallah.
Kalau bersumpah dengan konsekuensi, teranggap tak konsekuensi? Contohnya? Misalnya kita bersumpah, demi Allah saya tidak akan berangkat tanpa kamu, dengan teman kita kan. Nah, terus kalau saya berangkat, saya tidak dapat pekerjaan, ada konsekuensi yang dikasih untuk diri sendiri. Itu terlambat. Demi Allah saya berangkat sama? Saya tidak akan berangkat kalau tidak sama kamu. Tapi kalau saya berangkat, saya ada konsekuensinya di belakang kan. Kalau saya berangkat tanpa dia. Saya misal tidak dapat pekerjaan atau selainnya ya. Allahu a'lam ya, sumpah yang seperti itu mungkin sumpah bersyarat yang seperti itu ya. Allahu a'lam ya, apa konsekuensinya itu teranggap atau tidak. Ya. Tapi kalau ya sumpah-sumpah yang biasa jelas ya. Tapi kalau sumpah yang bersyarat seperti itu, Allahu a'lam ya. Apakah memang dijelaskan oleh para ulama, nanti kita cari dulu tentang sumpah yang seperti itu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.